Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang logaritma ya. Jadi logaritma itu inverse atau kebalikan dari eksponen. Jadi kan pangkat itu ada pangkatnya, ada bilangan pokoknya, ada hasilnya gitu. Nah itu nanti di otak-atik ya. Jadi kalau ada, oke, sebelum ke materi ini ada cara bacanya dulu. Jadi ini dibacanya bukan A log B sebetulnya ya. Ini simpelnya sih A log B aja. Nah ini dibacanya harusnya logaritma B dengan bilangan pokok A. Jadi yang kiri atas itu adalah bilangan pokok. Nah yang kanannya itu dibaca aja logaritma B gitu ya. Nah tapi kalau dibaca logaritma B dengan bilangan pokok A, nanti pas pembahasan materi sama pengerjaan soal, nanti pembahasan soalnya ribet bacanya. Nah jadi nanti untuk depannya dibacanya A log B aja ya, walaupun gak tepat ya, salah sebetulnya, tapi ya untuk mempermudah aja. Oke, nanti akan ada di logaritma itu definisi sama sifat-sifat atau rumus-rumus. Oke, langsung aja ya kita ke definisi. Nah, jadi kalau ada A log B sama dengan C, ini artinya A pangkat C. Ya, A pangkat hasil sama dengan B-nya. Ya, jadi A pangkat C sama dengan B. Itu definisinya. Nah ini ada syarat A-nya lebih besar dari 0 atau positif, B-nya juga sama, harus positif, terus A-nya juga nggak boleh 1. Nah contohnya, nih kalau ada 2 log 8 sama dengan bla bla bla, itu artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 ya. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 log 8 itu sama dengan 3. Jadi gitu ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Jadi 3 ya, 2 pangkat 3. Terus ini 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Jadi jawabannya 4. 5 pangkat 2 ya. Oke, itu definisi ya. Jadi silakan aja nanti terus-terus diulang-ulang biar semakin ingat dan hafal ya. Oke, sekarang langsung ke sifat-sifat atau rumus-rumus. Nah ini kakak tulis semuanya ya biar semakin sering dilihat semakin hafal nanti ya. Nah jadi A log B ditambah ya, langsung aja. Kalau di buku-buku itu biasanya rumus 1 dan 2 terus contoh gitu ya. Nah tapi kan kadang-kadang kalau kayak gitu bacanya harus bolak-balik ya. Jadi ini kayak rangkuman nih. Jadi contoh 1 dan 2 ya. Itu kalau ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah jadi kalau ada penjumlahan dua logaritma tapi itu atasnya harus sama ya, bilangan pokoknya yang A-nya itu harus sama, kalau beda nggak bisa. Jadi kalau ada penjumlahan dua logaritma itu nanti hasilnya jadi kali ya. Kalau yang nomor 2 kurang jadi bagi ya. Contohnya kalau ada 2 log 5 2 log 3 ditambah 2 log 5 itu kan duanya sama bilangan pokoknya. Ya jadi tambahnya jadi kali, jadi 2 log 3 kali 5. Jadi jawabannya 2 log 15 ya. Nomor 2 juga sama, bilangan pokoknya sama yaitu 3. Kurang jadi bagi atau per ya. Jadi 3 log 2. Nah, nomor 3, contoh 3 itu kebalikan dari contoh 1 dan 2. 105 itu kalau diubah jadi perkalian itu adalah 3 kali 5 kali 7. Nah jadi ini kebalikan rumus nomor 1 dari kanan ke kiri ya. Jadi asalnya 3 kali 5 kali 7 kalau diurai dipisah jadi 2 log 3 ditambah 2 log 5 ditambah 2 log 7 ya. Oke, nah nomor 4 itu nggak bisa. Kenapa? Karena bilangan pokoknya beda ya. Yang 1 3, yang 1 5. Jadi 3 log 8 dikurangi 5 log 6 nggak bisa ya. Jadi itu nggak bisa pakai rumus 1 dan 2. Oke, next kita ke contoh ke rumus atau sifat berikutnya ya, yaitu 3 dan 4 ya. Ini berhubungan.
Nah, rumus 3 kalau ada A log B itu bisa diubah jadi log B per log A. Jadi log B-nya tetap, yang bilangan kiri atas atau bilangan pokok itu jadi per log A gitu ya. Nah, terus di situ P-nya nanti kita bebas mau berapa aja sesuai kebutuhan soal. Jadi tergantung sama yang diketahui di soal ya. Jadi kalau di soal misalkan ada yang diketahui 2 log, berarti ya kita pilih P-nya 2 gitu ya. Kalau rumus nomor 4 mah A log B itu jadi tukeran B sama A-nya, tapi jadi 1 per ya. Jadi 1 per B log A. Oke, contohnya nih. Kalau ada 2 log 18 itu bisa kita ubah jadi 3 log 18 per 3 log 2 ya. Nah, 3-nya ya itu bebas. Jadi bisa kita pilih 3 atau bisa pilih 5 atau berapapun tergantung kebutuhan di soal ya. Jadi menyesuaikan dengan soal. Nah, terus kalau rumus nomor 4 itu asalnya 5 log 7 jadi 1 per 7 log 5. Ya, itu contohnya sekilas aja dulu. Nanti untuk pembahasan ke contoh soal yang lainnya di lain video ya. Oke, kita lanjut aja ke rumus nomor 5, 6, 7. Itu satu tipe ya. Rumus nomor 5, pangkatnya itu ada di sebelah kanan atau pangkat si B ya. Jadi B pangkat M. Nah, kalau di sebelah kanan nanti bisa jadi kali ke depan, pindah jadi kali ya. Nah, kalau yang nomor 6 itu pangkatnya di sebelah kiri atau yang di bilangan pokoknya. Nah, kalau yang di kiri adalah 1 per N. Jadi sebetulnya itu bagi ya, 1 per itu sebetulnya bagi. Nah, kalau nomor 7 itu dua-duanya ada pangkat. Jadi kanan per kiri pangkatnya ya. Jadi M per N. Sebetulnya sih nomor 5 juga A-nya itu kan pangkat 1, jadi M per 1 gitu ya. Nomor 6 itu B-nya kan pangkat 1, jadi 1 per N ya. Jadi 5, 6, 7 itu sama aja sebetulnya ya. Oke, contoh soalnya 3 log 8. 8-nya itu kan 2 pangkat 3 ya. Nah, yang pangkat 3-nya itu bisa ke depan jadi kali, karena dia di kanan kan, rumus nomor 5 ya. Terus 9 log 5. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, karena dia pangkatnya di kiri jadi 1 per 2 ya. Nomor 3, contoh berikutnya 27, 3 pangkat 3, 49, 7 pangkat 2. Nah, jadi kanan per kiri ya, jadi 2 per 3 kali 3 log 7. Terus ya, lanjut ke rumus nomor 8. Jadi rumus nomor 8 itu A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Jadi B-nya itu karena sama jadi kayak dicoret gitu ya. Jadi ini sebetulnya rumus nomor 8 itu ada hubungannya sama rumus nomor 3. Jadi ada yang dicoret pokoknya ya. Nah, itu perkaliannya kan 2. Sebetulnya bisa 3, bisa 4 asalkan nyambung. Jadi contohnya kayak gini. Ini contohnya 3 aja nih. 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 7. Itu kan nyambung ya. Nah, jadi 3-nya dicoret, 5-nya dicoret. Jadi sisanya 2 log 7 ya. Nah, gimana kalau ini nyambung gak? 2 log 5 dikali 7 log 2 dikali 5 log 5 log 11. Itu kan gak nyambung ya. Nah, itu karena perkalian itu kan bisa digeser-geser. 2 kali 3 sama 3 kali 2 kan sama. Nah, itu sebelum pakai rumus nomor 8 itu digeser-geser dulu aja posisinya. Nah, yang 7 log 2 asalnya di tengah jadi ke kiri. 2 log 5 asalnya di kiri ke tengah. Nah, 5 log 11-nya tetap. Nah, kalau digeser-geser kayak gini kan jadi nyambung tuh. Log 2, 2 log 5, 5 gitu ya. Jadi bisa dicoret nih. Jadi 7 log 11 ya. Nah, kalau nomor 3 nih levelnya lebih naik lagi ya. Jadi 2 log 27 itu adalah 3 pangkat 3. 9-nya 3 pangkat 2. 1/5-nya 5 pangkat min 1. 25-nya 5 pangkat 2. 32-nya 2 pangkat 5. Nah, yang 2 log 3 pangkat 3 itu pakai rumus nomor 5, pangkatnya di kanan jadi kali ya 3 log. Nah, terus yang tengah
negatif 1/2 pakai rumus nomor 7 ya. Terus yang sebelah kanan pakai rumus nomor 7 juga ya, 5/2 dikali 5/2. Nah ini kan perkalian semuanya, jadi yang merahnya yang angka pengalinya itu digeser ya ke kiri aja. Jadi sisa 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 2. Nah dikaliin, oh ya ini coret dulu, 3 sama 3, 5 sama 5. Nah 3 dikali negatif setengah dikali 5/2 itu jadinya negatif 15/4. Terus sisanya 2 log 2. Nah 2 log 2 itu 1 ya, jadi pakai rumus nomor 10. A log A sama dengan 1. A nya bebas berapapun ya, jadi intinya sama gitu ya. 2 log 2 itu 1. Negatif 15/4 dikali 1 sama dengan negatif 15/4 ya. Oke, lanjut aja ke rumus nomor 9 ya. A pangkat A log B sama dengan B. Jadi A sama A lognya dicoret. Ya contohnya 2 pangkat 2 log 7. Itu jawabannya 7 ya. Nah kalau ini bisa dicoret nggak 2 sama 8-nya? Nah sebelum dicoret ini harus diotak-atik dulu. 8-nya diubah jadi 2 pangkat 3. Nah terus pakai rumus nomor 6 sebetulnya ya. Jadi pangkat 3-nya kan di sebelah kiri. Jadi sepertiga gitu ya. 2 pangkat sepertiga. Nah terus sepertiganya itu balik ke pangkat 11. Jadi kebalikan rumus nomor 5 ya. Nah ini 2-nya baru bisa dicoret, 2 log gitu ya. Jadi jawabannya 11 pangkat sepertiga atau akar pangkat 3 dari 11 ya. Oke, kalau rumus nomor 10 11 itu gampang. Intinya kalau 10 itu 2 log 2 kan sama jadi 1. 11 log 11 sama 1. 17 log 1. Nah ini rumus nomor 11 ya. Jadi jawabannya 0. 59 log 1 juga 0 berapapun ya. Oke, sekian dulu pembahasan logaritma. Semoga bermanfaat. Nanti dilanjut dengan pembahasan soal ya. Oke, terima kasih.